Mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita semua jemaat bersatu dalam doa pada waktu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami syukur karena Engkau memberikan kami hidup, nafas, hari dan waktu yang terbaik ini untuk kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Semua jemaat ya Tuhan, kami bersetuju dengan iya dan amin. Perkataan kami, doa kami kepadamu, apa juga yang kami doakan, khususnya politik, bahkan masalah COVID, masalah kestabilan negara kami, semuanya kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Jadi Engkau malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersandar pengharapan kami kepadamu, berserahkan doa kami semuanya dalam tangan-Mu. Kami hanya letakkan pengharapan dan doa kami kepadamu Bapa. Kami manusia yang lemah, manusia yang kurang di hadapan-Mu, namun kepercayaan dan iman kami tetap dalam Engkau. Bapa, malam hari ini Tuhan Yesus, semua jemaat bersatu hati, seia, sekata, seiman, datang kepada doa kami malam hari ini, menyerahkan doa kami kepadamu, dan kami mohon agar Engkau memberkati setiap hati kami, doa kami, dan ampuni setiap dosa-dosa dan kelemahan kami, baik apapun yang kami lihat, kami dengar, kami pikir, kami buat, yang secara langsung, yang kami buat secara sengaja dan tidak sengaja, ataupun secara langsung dan tidak langsung, perbuatan kami, pikiran kami ya Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami karena Engkau kudus. Terima kasih Bapa, kami mohon agar Engkau memberkati setiap kami pada malam, pada waktu, pada siang, di mana juga anak-anak-Mu sentiasa memohon dan minta Engkau berkati setiap kami dalam setiap waktu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur dalam waktu ini. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Amin. Selamat datang kepada kita Kabari Live Sungai Udang BM. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita dapat bertemu, karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang memimpinkan kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini di dalam gereja Tuhan. Terima kasih kepada anak-anak Tuhan ataupun umat-umat Tuhan yang sudah hadir ke kebaktian pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa Tuhanlah segalanya dalam hidup kita, yang memimpinkan kita di dalam hidup kita, sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Ada amin? Oke. Mari kita buat nyanyian pujian syukur bagi Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kita lagukan segala pujian syukur bagi Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, karena pimpinannya, kebaikannya dalam hidup kita, yang menolongkan kita, yang memimpinkan kita di dalam hidup kita. Oke, terima kasih. Mari kita sama-sama berdiri pada pagi hari ini, kita nyanyi pujian syukur bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala pujian syukur
mendengar firman-Mu Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, berilah hikmat kepada kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan. Melalui firman Tuhan adalah kehidupan bagi kami umat-umat-Mu. Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, tolong kami Bapa, berilah kekuatan bagi kami Tuhan, supaya kami dapat mendengar firman-Mu, supaya kami dapat menerima firman-Mu Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat bertemu di tempat sini Tuhan, tempat gereja-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di surga. Kami berdoa, mohon pertolongan-Mu, mohon pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang mau menyembahkan Engkau, yaitu Tuhan Yesus, karena Engkau-lah Tuhan kami, yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang. Terima kasih, amin. Sekarang kita mau buat lagu penyembahan kita, sebelum kita mendengar firman Tuhan, yaitu oleh karena kemurahan Tuhan. Oke, mari kita lagu pujian penyembahan ini sebagai doa kita pada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita buat satu lagu penyembahan kita lagi, yaitu terima kasih Tuhan karena Tuhan yang menolongkan kita. Kita doakan nyanyi penyembahan ini sebagai doa kita
minta pertolongan Tuhan, minta berkat dari Tuhan yang menolongkan kita, bahkan hamba Tuhan yang membawa kita dari firman Tuhan, melalui firman Tuhan menjadi berkat, membawa berkat kepada kita, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian kita, yaitu terima kasih karena Tuhan yang memimpinkan kita sepanjang minggu ini di dalam setiap pekerjaan apa yang kita lakukan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena pimpinannya Tuhan kepada kita. Mari kita buat penyembahan ini sebagai doa kita sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kepimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu pimpinan-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Kami mengucap syukur, menyatakan banyak terima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Bapa kami di surga, kami berdoa. Amin. Masa dan tempat ini kita serahkan kepada Pastor Sanusi untuk membawa firman Tuhan kepada kita. Shalom semua, apa kabar? Kali ini sekali lagi kita bertemu dalam ibadah secara online setelah sekian lama, setelah pandemik yang lalu.
kita kembali bertemu di dalam gereja cuma 2 minggu lalu setelah kerajaan telah mengumumkan PKP bagi Selangor dan juga PKPB bagi Negeri Sembilan. Sebenarnya kita masih lagi boleh beribadah, tetapi hanya karena ada klaster baru di Mantin 2 atau 3 hari yang lalu, di mana kerajaan ataupun Kementerian Kesehatan, pengarah kesehatan Kementerian Kesehatan telah mengumumkan Mantin telah ada klaster baru, klaster pernikahan Kampung Melayu, Kampung Tengah, di mana ia sangat berdekatan dengan Kampung Kedat, dan akhirnya kita telah membuat keputusan untuk menutup gereja untuk 2 minggu atau mungkin 3 minggu di masa akan datang, karena kita tahu pergerakan kita tidak pasti dengan siapa kita bertemu, dengan siapa kita akan mungkin berselisih tanpa kita ketahui kita dijangkiti. Namun kita mau percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan akan tetap memelihara, Tuhan akan tetap menjaga kita semua. Demikian juga bagi kamu yang di Semenyi, Selangor adalah PKP, di mana rentas negeri pun kamu tidak dibenarkan. Sebab itu ia menjadi kesulitan untuk saya dan juga Pastor Ijam, yang di mana untuk negeri PKP dia tidak boleh merentas daerah, dia perlu surat. Namun apapun, memang kita masih tidak boleh beribadah di kota iman Eco Hill Semenyi. Tapi apapun, hari ini kita masih lagi boleh beribadah secara alam maya. Kita masih boleh memuji menyembah Tuhan bersama-sama, dan kita masih boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Tidak kira dimanapun kita bertemu. Saya tahu kita mungkin merindukan masakan seseorang ataupun salah satu dari kita selepas kebaktian kita ada fellowship makan. Namun tidak apa, itu hanya sementara saja. Kita tidak tahu, mungkin sebulan lagi, mungkin 2 minggu lagi, mungkin 3 minggu lagi. Sekali lagi kita boleh berkumpul di gereja secara fisikal, kita boleh memuji menyembah Tuhan bersama-sama, di mana kita juga nanti boleh persekutuan bersama-sama, pertama sekali makan. Dan yang paling penting adalah kita ini menyembah Tuhan kita, beribadah kepada Tuhan kita, karena kita tahu hidup kita ini di dalam tangan Tuhan, saudara. Dan kita perlu percaya Tuhan. Lebih lagi dalam keadaan seperti ini, jangan kita lalai. Amin. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini, walaupun pertemuan kami secara alamaya, namun Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Mari berkati jemaat Kampung Kedat, mari berkati jemaat Kampung Kebok, mari berkati jemaat Kampung Tekir, mari berkati jemaat di gereja Kota Iman Eco Hill Semenyi. Saat kami beribadah bersama-sama pada hari ini, kami tahu Engkau hadir menjamah kami, dan firman-Mu akan memperkuatkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau kita semua bersama-sama mempelajari firman Tuhan, daripada kitab Yesaya, pasal 41 ayat yang ke-10. Karena hari ini saya mau berbicara tentang Tuhan kita itu ada, saudara. Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita itu dia tetap ada di tengah-tengah kita dalam apapun cabaran, dalam apapun situasi, kesulitan yang kita hadapi pada waktu ini.
ya kita harus tahu saudara, kita harus tahu, kita harus berusaha untuk mengerti di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu ada di dalam kehidupan kita saudara. Nah, kita perlu lihat saudara, sebenarnya ia bukan bicara tentang keberadaan Tuhan itu sendiri saudara. Sebenarnya ia berbicara ya tentang kita, ya bagaimana kita ini boleh mengerti keberadaan Tuhan atau kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, atau dengan perkataan yang lebih mudah untuk kita mengerti, bagaimana kita mau tahu Tuhan itu ada ya di tengah-tengah kesulitan kita, di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan itu ada yang dimana dia sentiasa memimpin kehidupan kita. Nah, satu kita harus lihat kadang-kala kita manusia, bukan Tuhan. Tuhan itu jelas Alkitab katakan dia maha hadir. Ya, Alkitab itu mengatakan bahwa dia maha hadir. Ya, dia akan selalu hadir. Cuma kita kadang-kala mungkin karena kedagingan kita, mungkin karena kelemahan kita, sehingga kita gagal untuk mengerti dan merasakan kewujudan Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Nah, suatu pada hari ini melalui firman Tuhan, sekali lagi saya mau membawa kita semua belajar. Ya, firman Tuhan jelas memberitahu kita, jelas mendorong kita, jelas ya untuk memperingatkan kita saudara bahwa dia ada saudara. Dia ada, dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Cuma kadang-kala mungkin karena kita takut, mungkin karena kita khawatir, mungkin karena kita bimbang, mungkin karena kedagingan kelemahan kita, sehingga kadang-kala kita gagal untuk mengerti dan merasakan kewujudan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Amin. Nah, satu di dalam Yesaya, Alkitab berkata saudara, pasal 41 ayat yang ke-10, Alkitab mengatakan begini, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Nah, ini dia Tuhan kita saudara. Tuhan kita berbicara melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel pada waktu itu yang hidup mereka di dalam pencobaan saudara. Yang hidup mereka di dalam kesusahan, sehingga mereka tidak melihat kewujudan Tuhan di dalam kehidupan mereka, juga di tengah-tengah mereka saudara. Kalau bangsa Israel itu kita sudah pasti tahu, karena dosa mereka, karena kedegilan mereka. Ya bahkan ya karena sikap mereka yang sering ya berpaling kepada dunia daripada kepada Tuhan, yang akhirnya mereka selalu, Alkitab mengatakan mereka selalu hidup di dalam kesusahan, mereka selalu hidup di dalam tawanan ya karena dosa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka telah menyebabkan kehidupan mereka tertawan dan mereka hidup di dalam tawanan, sehingga mereka tidak melihat pekerjaan Tuhan lagi, sehingga mereka tidak melihat kehadiran Tuhan lagi, kewujudan Tuhan, dan mereka tidak merasakan kewujudan Tuhan di dalam kehidupan mereka saudara. Nah, kalau kita melihat Ibrani pasal 11 ayat 6, Alkitab mengatakan begini saudara, ya tanpa iman tidak mungkin
kita ini boleh berkenan kepada Tuhan. Ya, oleh karena iman kita akan mengerti bahwa Tuhan itu ada. Nah ini dia saudara, Alkitab sampaikan kepada kita sesuatu yang sangat penting yang perlu kita mengerti supaya kita jangan takut, supaya kita jangan bimbang, supaya kita jangan khawatir. Tuhan ada. Oleh iman kita akan mengerti Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, yang akan selalu memberi kekuatan, yang akan selalu memimpin kehidupan kita, saudara. Nah justru itu, dalam keadaan seperti ini, saudara, kita tidak perlu takut dan bimbang, sebab Tuhan kita selalu ada. Dan Dia ada. Dan kita harus berusaha, ya, untuk mempertingkatkan hidup dan iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Nah, soal itu Tuhan ada. Waktu pandemik seperti ini pun Tuhan ada. Mengapa? Yang pertama, saudara, lihat ya, Matius pasal 10 ayat 28. Lihat Alkitab kita, saudara. Matius pasal 10 ayat 28. Alkitab berbicara begini. Nah, yang pertama ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Nah, yang pertama, saudara, hidup kita ini sebenarnya di dalam tangan Tuhan. Ya. Matius pasal 10 bagian ini berbicara tentang penganiayaan. Ya. Bicara tentang orang percaya dianiaya, bahkan banyak juga dibunuh. Sehingga pada waktu itu jemaat hidup di dalam ketakutan. Orang percaya takut dianiaya, takut dibunuh. Ya, mereka lebih mementingkan kehidupan di dunia ini daripada apa yang Tuhan telah janjikan di dalam kehidupan kita kalau kita percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Manusia mungkin dunia ini akan membunuh tubuh kita. Ya, memang benar, kadang-kadang kita juga mungkin takut, ya, wajar. Tetapi ketahuilah, Alkitab mengatakan bahwa kita perlu takut kepada Tuhan. Kita perlu percaya bahwa Tuhan itu ada dan lebih berkuasa. Bahkan Dia bukan sahaja boleh membunuh jiwa, bukan saja membunuh kehidupan, malah jiwa kita di neraka kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak mengerti adanya Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Kita belum mengerti karena dunia ini akan membuat kita dalam ketakutan. Ya. Yang paling penting bukanlah kehidupan. Ya, memang kita perlu mengerti kehidupan kita ini kita akan nikmati sewaktu kita hidup di dunia ini. Penganiayaan tidak akan pernah berhenti. Ya, keadaan seperti ini tidak akan pernah berhenti. Namun kita perlu mengerti Tuhan itu wujud, dan Dia wujud, Dia hadir. Ya. Yang paling penting adalah jiwa kita, roh kita, kehidupan kita. Ya, apabila kita mengerti Tuhan hadir, ya, Dia akan memperkuatkan kehidupan kita supaya kita tidak takut dan gentar terhadap apapun cabaran, penganiayaan yang datang di dalam kehidupan kita, karena kita mengerti Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Hidup mati kita
di dalam tangan Tuhan. Nah, soal itu kita tuh percaya Tuhan ada. Dia hadir, dia wujud. Ya, dan dia telah janjikan kita keselamatan yang cukup luar biasa. Ya, suatu hari nanti bila kita kembali ke surga. Amin. Oke, yang kedua, apa Alkitab katakan? Yang kedua, kita lihat Alkitab kita dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-35 dan 36. Nah, Alkitab mengatakan begini, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Amin. Nah, ini kita lihat. Yang kedua, kita perlu mengerti pengharapan kita itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Nah, dalam bagian ini Alkitab mengatakan Yesus melakukan 2 mukjizat sekaligus. Mukjizat pertama, dia telah menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Yang kedua, dia telah membangkitkan anak kepala rumah ibadat Yairus. Nah, pada awal setelah dia menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan, saudara, ada seseorang telah memberitahu dia dan juga Yairus, anakmu sudah mati, buat apa kamu susahkan guru lagi? Nah, saudara, kita perlu bayangkan kalau seseorang telah memberitahu kita berita yang tidak baik, ya, yang akan membuatkan kita mungkin patah hati, akan membuatkan kita kecewa, ya. Sepertinya apa yang dunia tunjukkan kepada kita itu seolah-olah kita tidak ada pengharapan lagi. Keadaan seperti ini kadang-kadang kita mungkin berpikir, wah, penyakit COVID-19, gelombang yang tak tahu keberapa, ketiga, keempat, kelima, sepertinya tidak ada pengakhirannya. Nah, dunia akan beritahu demikian. Kadang-kadang kalau kita berdepan dengan suatu cabaran dalam kehidupan kita, kadang-kadang orang akan beritahu, mungkin ada suara yang akan memberitahu kita, habislah kamu, tidak ada jalan lain lagi. Nah, di sini kita lihat Alkitab berbicara, Yesus tidak peduli, ya, bahkan dia mengajar kepala rumah ibadat itu untuk mengerti bahwa di hadapan dia ada Tuhan yang boleh membangkitkan anak dia. Sekalipun orang memberitahu, oh, habis, tidak ada harapan lagi, tetapi Yesus beritahu kepada dia, percaya saja. Nah, ini dia, saudara, iman. Percaya saja. Kalau kamu percaya, di situ akan ada pengharapan. Kalau kita percaya, di situ akan ada berkat. Kalau kita percaya, di situ ada kekuatan. Kalau kita percaya, di situ ada jalan yang akan dibukakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada satupun keadaan di dunia ini yang tidak ada jalan keluar. Ada, saudara. Kalau bicara tentang penyembuhan, sampai hari ini Tuhan Yesus masih lakukan penyembuhan. Kalau bicara tentang pemulihan, sampai sekarang ini Tuhan Yesus melakukan pemulihan. Apalagi pengampunan, sehingga sekarang ini Tuhan Yesus masih mengampuni. Kalau bicara kasih, sehingga hari ini Tuhan Yesus masih mengasihi kita.
Ya, kalau bicara tentang berkat, sehingga hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Nah, tidak ada satupun perkara. Ya, artinya kita lihat pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan saja. Nah, bahkan saya selalu beritahu juga, ingat, apapun yang kita miliki, apapun yang kita ada, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kalau tidak ada Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Karena harapan yang diberikan oleh dunia akan membinasakan kehidupan kita. Tetapi kalau kita ada Tuhan, kita percaya adanya Tuhan di dalam kehidupan kita, dan iman kita mengerti bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu wujud di dalam kehidupan kita. Nah, itu dia pengharapan yang besar yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pada hari ini, ya, sewaktu kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, ya, mari kita mengerti Tuhan wujud, Tuhan ada, Tuhan mau selalu ada bersama-sama dengan kita. Apakah kita mengerti? Dalam keadaan seperti ini, pandemik seperti ini, kita jangan panik. Hari itu saya beritahu juga jemaat di Kedah, saya beritahu juga orang yang ada di Mantin, karena klaster baru, klaster pernikahan, bahkan mungkin kita akan berdepan satu cabaran. Jangan takut, jangan panik. Tuhan kita ada, Tuhan kita Yesus Kristus itu ada. Walaupun klaster baru, klaster pernikahan di Kampung Tengah Mantin Dalam itu dekat saja dengan kita, ya, namun kita perlu percaya, ya, Tuhan itu ada, Dia akan memberkati. Nah, pada hari ini, saudara, mari saya mau mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa agar Tuhan terus memberi kekuatan kepada kita, ya, untuk mengerti keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya ingat berkat, jangan hanya kita pikirkan mujizat, jangan kita hanya pikirkan bahwa pimpinan Tuhan. Ya, benar, itu semua kita inginkan di dalam kehidupan kita. Dan yang lebih penting sekarang ini, mari kita berdoa supaya kita secara pribadi mengerti kewujudan Tuhan, kehadiran Tuhan. Ya, oleh iman kita akan mengerti Tuhan itu maha hadir, dan Dia selalu ada di dalam kehidupan kita, yang akan membuat kita tidak rasa takut dan gentar, tidak khawatir, tidak bimbang. Tuhan kita akan selalu memberikan kita kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, mari kita mulai merenungkan apa yang telah kita belajar dari firman Tuhan, yang mengajar kita untuk mengerti Tuhan itu maha hadir, dan Dia selalu ada di dalam kehidupan dan juga di tengah-tengah kita. Sebab hidup dan mati kita hanya di dalam tangan Tuhan, dan kita perlu takut akan Dia, percaya kepada Dia. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan sahaja. Pengharapan yang dunia berikan tidak sama seperti apa yang diberikan Tuhan. Tidak setanding pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sebab itu kita perlu percaya, kita perlu mencari Dia, kita perlu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Dia. Bapak, saya berdoa untuk jemaat Kampung Kedah, Kampung Debok, Kampung Tekir, dan juga gereja Kota Iman Eko Hill. Dimanapun mereka berada pada hari ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah mereka semua, pribadi demi pribadi. Walaupun pertemuan kami melalui alam maya, namun karena Engkau maha hadir, dimanapun kami beribadah, Engkau akan tetap hadir, menjamah dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan,
kuatkan iman kami, kuatkan semangat kami, agar kami tidak mudah bimbang, takut, dan gentar. Namun, kami berani, kami bersemangat, karena kami tahu Engkau ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur, dan kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati semua jemaat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita akan lihat perkembangan ini bagaimana. Nanti kita akan beritahu kamu bila kita akan buka gereja. Mungkin untuk waktu ini mungkin 2 minggu atau mungkin 3 minggu, bergantung dengan keadaan. Dan kalau masa sudah mengizinkan, kita akan sekali lagi bertemu secara fisikal di dalam gereja. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.